Firman Tuhan hari ke-346 11 Desember Selalu tahun 2024. selamat berjumpa 1 Yohanes kembali pasal 5 ayat di 14. channel Perikop, keberanian menghadap Kakak Tuhan Jabir dengan Jabir iman yang Jabir. kuat. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-346 tahun 2024, tanggal 11 Desember, diambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dengan perikop keberanian menghadap Allah karena iman percaya. Dan sebagai ayat inti, sebagai natsnya adalah sebagai berikut. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Bacaan pagi diambil dari Matius pasal 25 ayat 19 sampai dengan 30. Perumpamaan tentang 3 pelayan. Bacaan malam diambil dari Yesaya pasal 9 ayat 8 sampai 11. Tuhan akan menghukum Israel. Nah, sebagaimana biasanya pedoman kita selama bulan Desember dengan topik kenakanlah perlengkapan senjata terang, dijabarkan dalam Yohanes pasal 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi terang yang menerangi semua orang sedang datang ke dalam dunia. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Tuhan Allah pada Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi Tuhan sudah menjanjikan untuk mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kemudian setelah adanya kelahiran datang di dunia dan membawa terang yang ditunggu-tunggu oleh dunia, kapan terang itu dinobatkan oleh Allah atau ditahbiskan, dilantik? Kita lihat dalam Matius pasal 3 ayat 17 ya. Pada waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, disitulah Yesus dinyatakan oleh Allah sebagai anaknya, dan kepadanya Dia berkenan. Waktu Yesus dibaptis di dalam air, begitu Dia bangun bangkit dari air, langit terbuka ya.
Setelah langit terbuka, datanglah sebagai roh Allah merupakan burung merpati yang hinggap di atasnya Yesus. Kemudian ada suara nyaring dari surga, langsung suara dari Allah sendiri mengatakan sebagai berikut. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenaan. Dan yang menyenangkan hati Allah. Dan setelah itulah mulai Yesus bekerja dan mengajak pengikut-pengikut dan memilih murid-muridnya. Nah, kemudian Yesus mengatakan, akulah terang itu. Jadi yang tadi kalau dalam Yohanes 1 pasal 1 ayat 9, ya, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Nah, Allah mengirim anaknya yang tunggal sebagai terang dunia. Dan Yesus langsung mengatakan bahwa akulah terang itu. Kita lihat dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, ya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi jelas, Yesuslah terang itu. Dan barang siapa mengikut dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Maka dalam topik kita minggu ini, kenakanlah perlengkapan senjata terang. Dan terang itu adalah Yesus. Dan terang itu mampu melawan kegelapan. Dan dia menjadi kehidupan yang kekal. Nah, kemudian setelah Yesus mengatakan bahwa dialah terang, ya, dan dilanjutkan dengan apa yang menjadi hidup kekal dan abadi. Siapakah hidup kekal dan abadi? Dalam Yohanes 6 ayat 35 dikatakan, ya, kata Yesus kepada mereka. Mereka itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi selama-lamanya. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Jadi antara haus dan lapar ada pada diri Yesus. Dan dialah kehidupan. Jadi datang kepadanya tidak akan kelaparan, percaya kepadanya tidak akan kehausan. Kenapa? Digambarkan bahwa antara lapar dan haus. Karena secara jasmani itulah kebutuhan primer daripada setiap orang. Tanpa makan tidak bisa dia hidup. Tanpa minum juga tidak bisa hidup. Maka Yesus mengambil posisi yang terpenting bagi kebutuhan jasmani. Itu yang disampaikan oleh Yesus. Nah, dan di sini
Yesus menyampaikan akulah roti hidup, tentu ini adalah hubungan spiritualitas kita, rohani kita, kehidupan rohani kita. Jadi kalau dikatakan tidak akan lapar lagi, tidak akan haus lagi, di mana tujuan hidup kita? Life after life, the news of Jerusalem. Artinya kita hidup setelah kehidupan sekarang adalah di Yerusalem yang baru. Jadi Yesus mengatakan akulah roti hidup, dan tidak akan kehausan dan tidak kelaparan, itu di Yerusalem yang baru. Itu adalah gambaran the news of Jerusalem. Tidak ada lagi kekurangan apapun. Semuanya disediakan oleh Tuhan apabila kita bisa hidup kekal dan abadi, yaitu datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Nah, kemudian dilanjut, Yesus mengatakan dialah jalan, dialah kebenaran firman, dialah hidup. Tadi hidup sudah kita lihat, sekarang jalan. Nah, dalam Yohanes ya, pasal 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya. Kenapa Yesus mengatakan kepadanya? Karena sebelum ayat ini Yesus menyampaikan bahwa aku akan pergi ke Bapa untuk menyiapkan tempat bagi Anda. Duduk di sebelah kanan Bapa untuk menyiapkan tempat. Nah, datang Thomas bertanya, bagaimana jalannya datang ke sana? Bagaimana kami bisa juga sampai ke Bapa? Nah, maka Yesus menjelaskan, dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini jelas ditegaskan oleh Yesus bahwa dialah jalan. Filipus masih kurang serak dengan pernyataan ini karena dikatakan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui saya. Nah, sekarang pertanyaan, di mana Bapa itu? Tunjukkanlah kepada kami supaya kami tahu, kata Filipus ini kepada Yesus ya. Nah, ya memang wajar karena Yesus mengatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, di mana Bapa itu? Tunjukkan kepada kami. Datanglah Yesus mengatakan bahwa Filipus, kamu sebenarnya sudah lama bersama dengan saya, tapi kau belum mengerti ya, siapakah Bapa itu. Yesus mengatakan, melihat aku sama dengan melihat Bapa. Jelas. Jadi kalau dikatakan melihat aku sama dengan melihat Bapa, berarti Bapa itu sama dengan Yesus. Nah, itu kita ambil kesimpulannya. Nah, kemudian setelah itu Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jadi kalau sudah Bapa di dalam diri dia dan dia di dalam diri Bapa, apa kita mau cari Bapa lagi? Maka dikatakan, bagaimanakah kamu masih mencari Bapa, ya kan? Sudah melihat sendiri ada di depan mata. Nah kemudian Filipus merasakan apa yang disampaikan oleh Yesus, ya, bahwa melihat Bapa sama dengan melihat Yesus. Jadi kalau dia sudah melihat Yesus, berarti sudah melihat Bapa. Sehingga
Dengan demikian Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku, ia sudah melihat Bapa. Jadi, bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Apakah perlu lagi Filipus bertanya, tunjukkan Bapa itu? Yesus sudah mengatakan, melihat saya sama dengan melihat Bapa. Jadi jelas. Jadi inilah pedoman kita dalam bulan November. Terang dunia sudah datang. Dan dia adalah sebagai senjata terang untuk melawan kegelapan. Dan dia adalah sebagai kebenaran firman Tuhan. Bahwa Allah itu adalah firman, dan firman itu sudah menjadi satu. Karena firman itu adalah Allah. Dan Allah mengatakan, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu adalah firman Allah. Dan firman itu sudah berada di tengah-tengah kita. Maka kebenaran firman adalah Yesus. Dan Yesus itu adalah sama dengan Bapa. Inilah yang perlu kita simak, bahwa kebenaran firman dalam Alkitab bahwa Allah sama dengan Bapa. Itu yang perlu kita simak. Nah, kemudian Yesus sebagai jalan menuju surga. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Nah, kemudian yang keempat, Yesus adalah sebagai roti hidup yang menjamin hidup kekal dan abadi bagi setiap orang yang datang kepadanya dan percaya kepadanya. Itu jaminan hidup kekal dan abadi. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Nah, perikop hari ini adalah diambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Keberanian menghadap Allah berdasarkan iman percaya. Apa makna dan pesan moral daripada ayat ini? Kita lihat. Ayat ini mengajarkan kita tentang kepercayaan dan keberanian dalam doa. Jadi kepercayaan dan keberanian dalam doa, itulah yang membuat kita berani menghadap Tuhan dalam kondisi dan situasi apapun. Nah, kemudian di mana jika kita percaya kepadanya, kita akan memperoleh apa yang kita minta, tentu sesuai kehendaknya. Jadi kalau kita sudah yakin dan percaya kepadanya, apa yang kita minta akan kita peroleh dan sesuai dengan kehendaknya. Maka selalu kita dalam berdoa, jadilah kehendakmu. Apapun yang kita minta, kesehatan segala macam, pergumulan, anak-anak segala macam, selalu kita mengatakan, jadilah kehendakmu. Jadi harus sesuai dengan kehendak Allah. Ini merupakan dorongan bagi orang percaya untuk berani dalam mengajukan permohonan kepada Tuhan. Inilah motivasi bagi kita supaya berani dalam mengajukan permohonan kepada Tuhan. Karena kita percaya kepadanya, kita akan memperoleh apa yang kita minta sesuai dengan kehendaknya.
Dalam konteks keberanian, ya, ayat ini menekankan pentingnya memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi keberanian itu muncul adanya hubungan komunikasi yang intim dengan Tuhan. Misalnya, ya, keberanian dalam berdoa bukan hanya berkaitan dengan mengajukan permohonan, tetapi juga dengan keyakinan bahwa Tuhan mendengar dan mengabulkan setiap doa yang sejalan dengan rencananya. Jadi artinya keberanian kita dalam berdoa bukan hanya berkaitan dengan mengajukan permohonan, tetapi juga dengan keyakinan bahwa Tuhan mendengar dan mengabulkan setiap doa yang sejalan dengan rencananya. Jadi doa yang kita mohonkan itu, apakah itu sejalan dengan kehendak Tuhan? Disinilah perlunya kita berpengalaman dengan Tuhan, artinya hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Kalau itu sudah kita lakukan, maka kita yakin apapun yang kita minta, Tuhan pasti mengabulkan. Inilah keberanian kita dalam memohon dan meminta kepada Tuhan. Tidak ragu-ragu, ya, tidak dogu, tapi benar-benar kita berani apa yang kita inginkan. Nah, kemudian para teolog mengatakan, ya, bahwa menanggapi bahwa keberanian di dalam iman ini menggambarkan bahwa kita untuk tidak ragu dalam mendekati Allah. Jadi kalau kita memang punya keberanian, ya, kepada Tuhan dalam iman, ya, ini membawa kita untuk tidak ragu dalam mendekati Allah. Jadi menggambarkan keberanian dalam iman tersebut, iman percaya untuk tidak ragu, ya, meminta permohonan dan mendekat kepada Allah. Bahwa dalam situasi yang paling sulit sekalipun, apapun permasalahan kita, dalam situasi sulit sekalipun, kita tetap tidak ragu dan iman percaya memohon dan mendekati Tuhan Allah. Hal ini sejalan dengan Alkitab lainnya seperti Filipi 4 ayat 6 sampai 7, ya. Apa yang dikatakan bahwa mendorong kita untuk tidak khawatir dalam hidup ini, dan kita menyampaikan segala hal masalah yang kita hadapi dengan doa kepada Tuhan. Jadi kita tidak ada keraguan, tidak bimbang, tapi ajukan permohonan dengan doa kepada Tuhan. Nah, kemudian 1 Yohanes 5 ayat 14 ini, inilah keberanian kita di hadapannya, ya, yaitu bahwa kita memohon sesuatu kepadanya sesuai dengan kehendaknya, Ia mendengar kita. Nah, ayat ini menekankan, ya, pentingnya keberanian dalam berdoa dan keyakinan bahwa Tuhan selalu mendengar permohonan kita ketika kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita harus melihat apakah permohonan kita ini sesuai tidak dengan kehendak Tuhan. Disinilah keberanian kita untuk menyampaikan doa kepada Tuhan. Nah, kemudian
keberanian dalam konteks ini juga menyoroti hubungan yang erat antara kita dan Tuhan. Jadi adanya dilandasi hubungan yang erat dengan Tuhan, maka timbullah keberanian kita untuk memohon dan meminta kepada Tuhan. Nah, ketika kita berani untuk mendekat dan berdoa, kita menunjukkan bahwa kita mengandalkannya dan percaya akan kasih serta rencananya yang terbaik bagi kita. Meskipun terkadang kita merasa ragu atau tidak yakin. Nah, Tuhan selalu menerima kita ketika kita datang dengan hati yang tulus dan keberanian dalam iman. Nah, jadi orang bijak mengatakan bahwa ada dua yang perlu kita pertimbangkan. Pertama adalah keberanian atau courage. Dan yang kedua adalah konsideran atau timbang rasa. Maka pada waktu kita dalam menerima perjamuan kudus, sebelum kita memohon kepada Tuhan, ada timbang rasa, menimbang apakah kita mampu datang kepada Tuhan. Introspeksi diri, maka didahulukan selalu pengakuan dosa. Dalam memohon pun, sebelum kita memohon, maka dari berdoa ada beberapa hal yang kemudian. Pertama, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Itu yang pertama kita utarakan. Kemudian kita mengucapkan terima kasih atas berkat Tuhan yang selalu melindungi dan memimpin kita dalam setiap langkah kita. Dan yang ketiga, kita banyak berbuat salah dan kurang di mata Tuhan, baik disengaja maupun tidak sengaja. Maka selalu kita minta pengampunan dosa. Baru terakhir kita meminta apa yang kita inginkan. Tentu permintaan ini pun harus sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan rencananya, mungkin tidak diberikan, atau diberikan kompensasi. Tapi kalau kita meminta sesuai dengan rencana Tuhan juga kepada kita, itu akan mulus kita terima. Nah, maka dalam permintaan itu harus ada timbang rasa yang tinggi pada kita untuk meminta. Apakah layak ini saya minta? Kita harus benar-benar punya konsideransi yang tinggi. Nah, setelah itu baru kita mengucap syukur. Apapun yang kita minta, dan bukan kehendak kita, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Itulah keberanian dalam memohon permohonan kepada Tuhan dengan iman percaya kepada Tuhan. Sehingga kalau kita sudah berani dan punya timbang rasa yang tinggi, kita bisa langsung berhubungan dengan Tuhan kita, mengadakan komunikasi dengan baik. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan pagi yang diambil dari kitab Matius pasal 25 ayat 19 sampai 30. Nah, ini perumpamaan tentang 3 pelayan. Ini lanjutan daripada yang kemarin. Kemarin kita belum selesaikan apa yang terjadi kepada 3 orang. Yang satu berhasil mendapatkan uang 5.000 keping emas, sehingga total menjadi 10.000 keping emas. Yang kedua berhasil menambah 2.000 keping emas, sehingga dia menjadi total 4.000 keping emas dari modal dan keuntungan. Tapi bagaimana dengan yang ketiga? Dia sangat bodoh, karena dia menganggap tuannya pasti akan marah-marah
apabila uang ini habis tidak jelas. Jadi supaya tetap utuh, dia tanamlah di dalam tanah. Sehingga apabila tuannya datang, dia tidak marah-marah lagi, dia uangnya utuh kembali. Tapi apa yang terjadi dalam hal tersebut? Apakah ini baik bagi tuannya yang memberikan uang 1000 keping emas untuk dipakai? Nah, mari kita lihat firman Tuhan pada hari ini. Nah, jadi yang diberi 5.000 keping emas, hasilnya 5.000 menjadi 10.000. Nah, setelah datang yang memberikan uang tersebut, bahwa yang pertama ya, dari 5.000 yang diberikan dihasilkan menjadi 5.000 lagi, total 10.000 keping emas. Nah, maka yang tuannya mengatakan, karena engkau ya dapat dipercaya dengan sedikit, saya akan mempercayakan yang banyak kepadamu. Jadi karena dia adalah pelayan yang baik dan setia, maka dikatakan dipercaya sedikit akan diberikan lebih banyak lagi. Dan kemudian yang kedua, pelayan yang kedua juga berhasil mengumpulkan keping emas 2.000 lagi, sehingga total menjadi 4.000. Nah, begitu juga dikatakan, engkau pelayan yang baik dan setia. Maka tuannya mengatakan, karena engkau dapat dipercaya dengan sedikit, saya akan mempercayakan yang banyak kepadamu. Itulah kepada pelayan 1 dan 2. Kemudian dengan pelayan yang ketiga. Pelayan yang ketiga adalah diberikan 1.000 dan tidak bertambah, tetap 1.000. Dia adalah menyimpan di dalam tanah supaya tidak kurang dari yang diberikan oleh tuannya, dan menganggap uangnya tetap utuh, sehingga pertanggungjawabannya adalah baik. Nah, maka majikan meminta tanggung jawab dari pelayan yang ketiga. Setelah melihat pelayan yang ketiga tidak ada hasil ya, dan cenderung malas dan tidak mau bekerja, maka tuannya mengatakan, engkau pelayan yang jahat dan malas, kata tuannya itu. Bukankah engkau sudah tahu bahwa saya memetik buah di tempat saya tidak menanam dan tidak menabur benih? Nah, kalau begitu, sekarang engkau menyimpan uang itu di tanah, tidak ada hasil. Tapi seandainya kau menyimpan itu di bank, supaya pada waktu saya pulang, saya dapat menerima kembali uang ya saya dengan bunganya. Jadi ada hasilnya. Kenapa kamu tanam di tanah? Nah, karena itu dikatakan, ambillah uang itu dari dia. Jadi yang 1.000 keping emas itu diambil dari dia dan berikan kepada yang memiliki uang keping emas 10
ribu. Nah, jadi ada istilah di sini, yang sudah banyak semakin ditumpuk uangnya. Tapi yang sedikit itu malah semakin diambil ya. Dari 1.000 diambil sehingga dia tidak punya sama sekali. Dan diberikan kepada yang lebih banyak, yaitu yang 10.000. Nah, kemudian dikatakan, karena orang itu yang sudah mempunyai akan diberi lebih banyak lagi, dan ia akan berkelebihan. Jadi yang sudah mempunyai banyak akan diberi lagi, supaya dia berkelebihan. Nah, itulah yang dikatakan bahwa yang sudah banyak bertambah banyak, dan yang sedikit bertambah sedikit, bahkan habis sama sekali. Nah, setelah sedikit yang masih ada padanya akan diambil juga. Jadi yang 1.000 diambil, diberikan kepada yang 10.000. Nah, kemudian apa yang terjadi kepada teman kita yang satu ini? Sangat-sangat sedih. Keputusan daripada pemilik uang atau tuan ya, yang memberikan tugas, dan buanglah dalam kegelapan di luar, di mana ia tidak akan, dan ia akan menangis dan menderita. Buanglah dia keluar, dan dia akan menangis dan menderita. Apa yang kita lihat pesan moral daripada ayat ini? Apabila kita diberikan suatu tugas, laksanakan dengan baik dan sambil berdoa. Itu akan baik daripada diberikan tugas bahkan tidak dikerjakan sama sekali, malah dia diam. Seperti orang yang kurang bijak, diberikan uang 1.000 keping emas tapi disimpan di bawah tanah dengan maksud supaya uang tetap utuh, padahal yang punya uang bahkan marah dan menganggap dia yang tidak setia dan jahat. Dan yang paling penting bahwa dia tidak dapat dipercaya. Akhirnya yang sedikit itu ada dia diambil oleh tuannya dan diserahkan kepada yang banyak, yang 10.000. Maka disinilah terjadi yang sudah banyak bertambah banyak, yang sedikit bertambah sedikit, bahkan habis sama sekali. Maka wajarlah menerima kepercayaan, jalankan dengan baik agar tidak terjadi kemurkaan atau kemarahan daripada yang beri tugas. Ini adalah sama dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali, seperti gadis yang 5. Yang 5 siap ya, dengan minyak cukup, sehingga datang pengantin mereka dibawa dan berhasil. Tapi yang 5 yang tidak punya minyak sama sekali, dia tidak bisa dibawa dan ketinggalan. Demikianlah mungkin nanti kerajaan surga itu. Maka kita diminta untuk selalu siap setiap saat, apapun tugas kita, tidak pernah melupakan dan meninggalkan Tuhan. Itulah pesan daripada perikop ini. Jadi orang yang sudah diberikan tugas, jalankan dengan baik supaya baik di mata daripada yang beri tugas. Tuhan memberikan tugas kepada kita untuk percaya dan datang kepadanya untuk beroleh hidup yang kekal. Di luar itu kita tidak bisa apa-apa. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam ya. Diambil dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 8 sampai 11. Tuhan akan menghukum Israel. Tuhan telah menjadikan hukuman atas kerajaan Israel. Seluruh bangsa Israel dan penduduk atau mengetahui
bahwa Tuhanlah yang melakukannya. Sekarang mereka sombong dan tinggi hati, kata mereka. Nah, gedung-gedung dan batu bata sudah roboh, tapi kamu akan membuat gedung-gedung baru dari batu. Nah, pohon-pohon ara sudah ditebang, tapi akan kami ganti dengan kayu cemara Libanon yang paling bagus. Tuhan sudah menggerakkan musuh mereka untuk melawan mereka. Jadi, apa makna dan pesan moral daripada perikop ini? Ya. Kita melihat pesan mengenai pembalasan Tuhan terhadap ketidakadilan dan kebangkitan umatnya. Ayat ini menggambarkan bagaimana Tuhan memperingatkan Israel melalui perpaduan antara penghakiman dan harapan akan pemulihan. Jadi ada perpaduan antara penghakiman dan harapan akan pemulihan. Nah, dalam Yesaya 9 ayat 8, Tuhan mengutus firman-Nya kepada Yakub dan firman itu jatuh kepada Israel. Nah, dalam ayat ini kita diajarkan bahwa firman Tuhan melihat kuasa mengubah keadaan dan membawa harapan. Jadi firman Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah keadaan dan membawa harapan. Jadi firman itu bisa menciptakan segalanya apa yang akan diinginkan. Nah, kemudian peringatan Tuhan kepada bangsa Israel ini menunjukkan bagaimana ketidakpatuhan mereka sehingga mengakibatkan penderitaan. Jadi karena ketidakpatuhan itu mengakibatkan penderitaan. Nah, seperti pembuangan di Babel Ini ketidaktaatan kepada Tuhan, termasuk pesan-pesan yang disampaikan melalui nabi-nabi kepada bangsa, tidak diindahkan. Maka terjadi penderitaan dan hukuman. Tetapi juga menggarisbawahi keputusan Tuhan untuk menawarkan pemulihan kepada umatnya. Jadi walaupun bangsa Israel itu 70 tahun di Babel dibuang, dan itu karena ulah mereka sendiri, namun Tuhan juga masih tetap mengasihi bangsa Israel dan menawarkan pemulihan kepada umatnya. Jadi dalam konteks ini kita diingatkan akan pentingnya ketaatan dan pengharapan akan kehadiran Tuhan dalam setiap situasi yang sulit. Inilah yang perlu kita tempuh. Jadi dalam konteks ini diingatkan pentingnya ketaatan dan pengharapan akan kehadiran Tuhan dalam situasi yang sulit, dalam situasi apapun. Inilah yang perlu kita ambil dari perikop ini. Dan bangsa Israel waktu dibuang ke Babel itu bukan main pedihnya.
karena tidak mendengar pesan-pesan daripada Tuhan melalui nabi. Dan nabi waktu itu adalah Nabi Yeremia, ya. Misalnya seperti Raja Zedekia, berapa kali kita katakan sudah dipesankan oleh Tuhan kepada Raja Zedekia, menyerahlah kamu kepada bangsa Babel, jangan lawan, kata Tuhan, sebab kamu tidak kuat. Dan untuk melindungi anakmu dan para perwiramu, ini sudah diberikan jaminan oleh Tuhan. Tetapi karena bangsa yang ego, bangsa yang menganggap itu angin lalu, ya, apalagi itu pesan dari Yeremia, menganggap Raja Zedekia lebih hebat dari Nabi Yeremia, sehingga dia tidak mengindahkan, ya. Bahkan mengatakan, bagaimana kata orang kalau saya menyerah kepada bangsa Babel, ya, menyerah, nanti orang-orang yang pelarian daripada Judea dan dari Israel di Babel, mereka kan menghina aku, katanya, ya, terjadi pro kontra. Tuhan mengingatkan kembali, ingatkan kepada Zedekia, itu tidak akan terjadi, jaminan dari Tuhan, tapi tidak diindahkan. Nah, itulah. Jadi Tuhan sudah menawarkan yang terbaik bagi Israel, tapi kurang mengindahkan. Maka itulah menjadi penderitaan bagi mereka. Nah, akhirnya kita lihat bagaimana Zedekia dengan melawan. Dia diangkut ke Babel, anak-anaknya dan para perwiranya. Di depan Raja Nebukadnezar, ya, Zedekia, anaknya semua disembelih di depan matanya. Coba, disembelih. Hanya karena tidak mendengarkan pesan Tuhan melalui Yeremia. Ya, disembelih. Perwiranya semua disembelih di depan matanya. Coba. Setelah itu berlangsung, matanya dicongkel dua-duanya. Matanya Zedekia, ya, dicongkel. Baru diikat pakai rantai tembaga, tangannya dan kakinya. Bukan main sih dia. Maka harus relung-relung sunyi hidup ini harus selalu kita monitor. Apa kata hati kita? Itu perlu kita waspadai dengan baik. Nah, seperti inilah, tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yeremia, bahkan cenderung merasa dia sebagai raja. Apa pesan ini? Dia tidak tahu bahwa itulah pesan daripada Allah yang tidak diindahkan oleh Raja Zedekia, sehingga mereka kena penderitaan yang sangat memilukan di Babel. Coba, anaknya semua dibunuh, perwiranya dibunuh. Sedihnya ulama. Itulah sebabnya tadi sini dikatakan bahwa peringatan Tuhan kepada bangsa Israel menunjukkan bagaimana ketidakpatuhan mereka mengakibatkan penderitaan. Itu jelas Zedekia, ya. Tetapi juga menggarisbawahi keputusan Tuhan untuk menawarkan pemulihan kepada umatnya. Jadi walaupun demikian, Tuhan tetap sayang kepada umatnya. Dia merencanakan akan memulihkan bangsa Israel setelah 70 tahun dibuang, akan mengembalikan ke Yerusalem dan Judea, sehingga mereka dapat membangun bait suci kembali. Dan itu telah terjadi pada saat pemerintahan Raja Kores, ya, bisa dijalankan dengan baik. Semoga mari kita mendengarkan relung-relung sunyi hidup ini. Apa kata hati? Jangan kita lawan, kita turuti. Sebab itu pasti ada warning. Apapun kejadian, pasti ada warning dari kata hati kita kalau kita mau menjalankan sesuatu. Maka selalu kita komunikasi dengan Tuhan, berhubungan, supaya kata hati kita juga tetap ceria dan cerah untuk memberikan warning atau memberikan tanda-tanda kepada kita. Semoga firman hari ini menjadi berkat bagi kita. Amin. Tuhan memberkati.